Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel Borneo Trader di YouTube, saya ucapkan selamat menonton dan selamat bergabung. Di video kali ini saya akan menganalisa saham-saham yang direquest oleh teman-teman. Yang pertama MLPL, kedua MPPA, ketiga LPKR, keempat Demas, kelima IMTK, keenam Cepin, ketujuh Japa, dan kedelapan Main. Langsung saja ke saham pertama. Ada MLPL yang di hari Jumat minggu lalu ditutup ARB lagi ke harga 418. Tapi yang perlu diperhatikan ARB-nya opernya nggak terlalu tebal ya. Walaupun memang lebih tebal dari oper lainnya. Tapi ya kemungkinan ada peluang lah minggu ini. Kalau dilihat dari asing kembali net buy. Seminggu kemarin juga terus net buy ya. Kalau dilihat dari broker summary-nya memang terlihat MLPL masih didistribusi. Nih, nilai warna merah ini lebih besar daripada warna hijau. Tapi yang perlu diperhatikan, yang akumulasi MLPL ini ada broker asing nih, yang jarang-jarang dipakai oleh retail, YU, AO. Memang nomor satunya nih Ajet, Sukor Sekuritas. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, MLPL kalau dilihat ya seharusnya ada peluang rebound karena area supportnya itu di 400. Harusnya nggak turun dari itu ya. Pakai ini aja nih ya, harusnya area ini ya. Nah, ini area yang harusnya ada pantulan. Kalau ditarik downside-nya sekitar 8-9%. Jadi seperti ini strateginya kalau Bapak Ibu mau coba untuk masuk, tapi ini disclaimer on ya. Ada peluang rebound. Kalau saya lihat hari Senin, kalau dia mendekati harga ARB di minus 3-5%, coba aja spekulasi buy, cari profit 3-5% juga. Tinggal kalau dia bertahan di ARB, ya udah cut loss saja. Tapi kalau Bapak Ibu mau tahan untuk hari Selasa, ya misalnya belinya di 3% ya. Jadi belinya pas di 406. Belinya di 406. Jadi kalau dia turun jebol 380, ya minus 6,78%. Seperti itu kalau Bapak Ibu mau toleransi sampai esokan harinya. Tapi kalau saya mending kalau MLPL itu memang mau naik, hari Senin itu nggak akan nyentuh ARB. Paling nyentuh ARB langsung ditarik naik lagi ya. Tapi kalau dia bertahan lama di ARB walaupun belum dikunci, ya itu ada peluang untuk turun lebih dalam. Mending cut loss dulu aja. Ya, kalau misalnya beli 3%, ya kalau ARB paling cut loss 3%. Tapi kalau Bapak Ibu mau lebih nawar, ya tawar aja di dekat-dekat harga ARB di minus 5%. Tinggal cut loss kalau dia bertahan di ARB. Ya ada peluang rebound lah kalau saya lihat MLPL karena sudah 4 hari dia ARB ya. Sudah turun lah 24-28% dah turunnya. Nih. Nah jadi seperti itu. Ini bisa untuk di fast trade tapi tergantung masing-masing bagaimana strateginya. Ada peluang cuan di MLPL hari Senin. Yang penting bisa aja. Tapi nggak bisa lebar-lebar ya. Kalau cari profit lebar, resikonya harus siap dikunci atau bertahan di ARB. Bisa aja dia rebound kan. Kalau misalnya dari minus 3% Bapak Ibu beli terus dia rebound plus 3-4%, bisa aja dia balik lagi. Nah, kalau Bapak Ibu hot berharap profit lebih dari itu, ya siap-siap dibawa kalau dia balik arah lagi. Itu aja resikonya ya. Ya tergantung lah bagaimana strateginya ya. Jadi seperti itu untuk MLPL. Bagaimana yang sangkut dari atas, ya toleransinya 380 ini. Kalau turun dari itu ya sebaiknya udah jual aja, kecuali siap rugi waktu. Itu aja ya. Untuk MLPL kuncinya 380 sampai 400 ini. Ini kan dulu juga area reversalnya saat dia turun terus mantul dari 380. Jadi area inilah untuk perlawanan. Ini dilihat juga volume makin besar. Jadi tekanan seller juga masih kuat. Tapi biasanya kalau habis volume besar ini ada perlawanan, rebound, ya dia bisa lanjut ke atas. Jadi seperti itu. Untuk MLPL langsung saja ke saham kedua. Ada MPPA yang di hari Jumat ditutup auto reject bawah juga ke harga 750 dan diparkirin yang cukup besar di offer di 1,5 juta lot. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, MPPA didistribusi oleh JP, YU. Kalau dilihat yang akumulasi ini broker retail ya, PD, MG,
YP, CC. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, MPPA mungkin sekali lagi bisa mendekati ARB, tapi semoga aja ada perlawanan ya. Areanya 700 sampai 660 ini. Nah, ini area demand-nya. Kalau itu dijebol 660 udah tinggalin aja. Kalau nggak mau cut loss ya harus siap rugi waktu. Itu aja. Jadi tetap ada peluang MPPA juga. Satu candle kalau ARB lagi hari Selasa potensi ada pembalikan arah. Maksudnya pembalikan arah rebound atau pullback. Kalau berlanjut nggaknya ya tergantung market ya. Bisa aja dia membuat pola dead cat bone sebelum lanjut turun lebih dalam. Jadi seperti itu kalau dilihat ini juga dia udah membentuk higher low ya. Ini satu, ini. Nih, kalau dia mau bentuk lower low-nya di area 530 ya downtrend, udah nggak usah banyak mikir. Ya kuncinya ini 660 sampai 700 jangan sampai jebol. Kalau dia tutup di bawah 660 ya udah tinggalin aja. Kecuali Bapak Ibu mau rugi waktu, itu aja. Tapi kalau ternyata MPPA bertahan, ya bisa aja dia konsol dulu ya, nggak langsung naik ke atas. Dia konsol baru naik. Bisa seperti itu untuk pergerakan MPPA, tapi peluang besar gap ditutup di 860 kalau dia konsol. Bisa di area ini ya, konsolidasinya cukup lebar juga kalau melihat histori sebelumnya. Ini bisa area ini, nanti konsol 700 atau 660 sampai 860. Ini sekitar 200 poin. Kalau melihat histori sebelumnya ya bisa dia konsol lebih lebar karena pergerakan MPPA ini kan sedikit volatil dan juga ya dalam satu hari dia bisa naik di atas 10%. Jadi seperti itu. Untuk MPPA yang sangkut dari di atas bagaimana? Ya bertahan aja kalau nggak mau cut loss. Tapi kuncinya ini 660 kalau dia turun dari itu mending cut loss ya. Karena ada bentuk pola descending triangle juga nih. Nah kalau dia gagal naik, gagal, kalau jebol ya udah. Berarti kompim pola descending triangle, target penurunan bisa ke 100 lagi. Tapi itu hanya target, belum tentu juga. Jadi seperti itu. Untuk MPPA, langsung saja ke saham ketiga ada LPKR yang di hari Jumat ditutup terkoreksi 1,87% ke harga 157. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, LPKR didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, LPKR masih konsolidasi, menurut saya juga masih aman selama di atas 150. Harga sekarang ya dekat support udah. Tinggal tawar aja kalau mau beli karena potensi arah LPKR masih uptrend. Kalau digambar polanya ya ini bisa pola ascending triangle apa ya. Nah, tinggal nunggu breakout 164-165 ini potensi arah ke 180 terdekat dan bisa ke 200. Jadi LPKR juga bisa dikatakan uptrend. Yang penting kalau Bapak Ibu mau beli di harga sekarang atau nawar di bawahannya dikit, tinggal cut loss kalau LPKR ini turun atau tutup di bawah 150. Disesuaikan aja toleransi berapa persen dari support 150. Misalnya 1,5% dari support saya cut loss, ya udah disiplin aja. Kalau nggak disiplin tetap hold, berharap naik juga boleh, yang penting siap dengan resiko, itu rugi waktu. Jadi seperti itu. Kalau memang arahnya uptrend, harusnya minggu ini ada peluang LPKR breakout dari 164. Jadi seperti itu. Untuk LPKR, koreksi atau konsolidasi setelah dia membuat volume besar ini, volumenya kecil. Jadi ya bisa dikatakan tekanan seller juga biasa aja. Memang nggak ada yang mau jualan, mungkin nih ada yang sedikit profit taking aja. Tinggal nunggu hari Senin Selasa, kalau mampu breakout harusnya bisa naik lebih tinggi untuk LPKR. Jadi seperti itu. Untuk LPKR, langsung saja ke saham keempat, ada Demas yang di hari Jumat kemarin ditutup terkoreksi 0,97% ke harga 204. Kalau dilihat transaksi asing, seminggu kemarin terus net buy ya. Cuman di tanggal 6 Oktober net sell, tapi juga tipis. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Demas diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Demas cukup bagus. Ini bisa membentuk pola bullish pennant nih ya. Nah,
Dia nggak ada lagi membuat lower low selama 3 hari, dan saat koreksi atau bergerak sideways ini juga volume kecil. Ini volume besar ini kemungkinan saat The Mas mencoba breakout 208 tapi tertahan dan turun. Jadi kuncinya minggu ini itu harus tutup di atas 208 agar bisa melanjutkan uptrend, dan target kenaikannya itu 216 sampai 220. Ya, potensi upside masih bisa 5-6%. Tinggal cut loss kalau The Mas turun dari 200 bisa di 198 atau 197, disesuaikan aja. Jadi seperti itu untuk The Mas, supportnya ada di 200. Kalau lihat nih 200 ya. Nah, di sekitaran inilah 200 sampai 202 untuk support The Mas. Jadi seperti itu untuk The Mas. Peluangnya minggu ini juga ada rebound. Ya, targetnya 216 sampai 220. Kalau breakout dari area itu ya lanjut strong bullish, karena The Mas juga sudah bullish. Belum ya. Ini kuncinya ini 220 kalau sudah breakout strong bullish The Mas. Sekarang memang dalam fase minornya bullish, tapi secara tren dari November 2020 dia masih downtrend. Tinggal nunggu dia breakout 220 ini baru strong bullish, dan ini juga bisa membentuk rounding bottom. Ya, manalah pola yang akan terbentuk, atau nanti bisa aja cup and handle. Yang penting kuncinya ini 218 220 kalau confirm breakout rally. Targetnya bahkan bisa lebih naik tinggi dan menutup gapnya ini di 268 266. Jadi menarik juga untuk The Mas ini disimpan ya. Jadi kalau Bapak Ibu yang punya dari darah bawah 200 hold aja. Kalau dia turun ke bawah 200 mending profit taking dulu. Nanti kalau dia balik lagi ke atas 200 baru buyback di atas. Bisa seperti itu ya, tergantung bagaimana lah strateginya. Tapi untuk minggu ini ada peluang The Mas itu uji 216 sampai 220. Jadi seperti itu juga dia menguji trend line downtrendnya ini. Kalau dia breakout, volume besar, valid, ya udah rally ke atas, pegang aja selama nggak turun dari 220. Seperti itu untuk The Mas. Langsung saja ke saham kelima, ada IMTK yang di hari Jumat minggu lalu ditutup naik tipis 0,88% ke harga 1.710. Kalau dilihat transaksi asing seminggu kemarin net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, IMTK diakumulasi oleh broker asing ya hari Jumat, AK, BK, Jetpack. Tapi kalau ditarik selama seminggu juga diakumulasi broker asing. Yang jual retail malah PD, LG, CC 1 minggu kemarin, tapi yang nampung BK. Kalau 3 hari tetap ya BK akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal IMTK mulai ada perlawanan. Dia mantul dari supportnya 1600. Nah, jadi seperti ini. Ini juga yang kemarin saya salah karena dia membentuk candle hammer terbalik. Waktu mendekati penutupan, ini tanggal berapa ya? Tanggal 5 itu saya cut loss, ternyata tutupnya di atas 1600. Ya, itu kesalahan juga, bukannya kesalahan. Ya, itu namanya bukan rezeki ya. Karena sudah sesuai dengan trading plan apa yang dilakukan, tapi ternyata marketnya berubah, penutupan ditarik di atas 1600. Ya udahlah, saya pikir ya udah tunggu nanti aja. Nah, untuk IMTK ini ya peluangnya akan ada ke atas, cuman dia lagi konsol aja ini. Kuncinya 1800 ya. Nih, kalau dia sudah di atas 1800 1825 ada tanda-tanda untuk reversal area ini. Nah, dan kalau ditarik dari atas ya jauh ya memang untuk balik arahnya, tapi kalau melihat view seperti ini ya susah juga trading. Lihat view jangka pendeknya aja nih. Kuncinya 1850. Kalau sudah bergerak di atas ini dia akan lanjut uptrend. Minimal pullbacknya itu bisa ke 2220 karena ini kan terlihat dia ini konsolnya di area ini. Nah, kuncinya breakout dulu dari 1780 sampai 1800 baru bisa konsol. Kalau dia ternyata minggu ini coba uji 1800 turun lagi, ya bisa aja konsol di area ini. Jadi bagaimana strateginya aja ya. Tinggal beli dekat support, jual dekat resisten, nanti tunggu lagi di bawah, sabar. Kalau dia dekat-dekat support beli lagi, tinggal kalau ternyata jebol support 1600 ya udah jual, cut loss. Seperti itu. Kalau di harga sekarang potensi upside masih sekitar 6-8%. Cut loss-nya juga 6-8%. Ya kalau dikasih koreksi besok
mendekati support ya bisa aja spekulasi buy. Tapi kalau Bapak Ibu siap dengan resiko 1:1 trading plannya, ya bisa aja beli di harga penutupan hari Jumat. Dan kemungkinan juga IMTK ya bisa aja konsol. Kalau melihat historis sebelumnya ya sudah di area bottomnya. Dan kalau dilihat dari weekly-nya bagus, volume besar nih, dan dia membentuk candle doji apa hammer ini. Nah, apakah ini tanda-tanda pembalikan arah? Bisa aja ya, kuncinya tetap 1800 sampai 1850. Kalau dia di atas sini confirm ya udah ke atas, nggak turun lagi. Jadi seperti itu. Kalau dilihat dari monthly-nya ya, monthly-nya koreksi juga volume kecil. Bisa aja Oktober ini dia rebound. Jadi seperti itu ya. Untuk IMTK yang punya dari daerah bawah ya tetap hold aja atau sesuaikan bagaimana strateginya. Yang penting IMTK ini jangan turun dari 1600. Kalau dia turun dari 1600 berarti ini pola dead cat bond. Sebelum melanjutkan penurunan dia mantul sebentar terus turun lagi. Jadi seperti itu. MACD-nya sudah di area oversold. Kalau dilihat MACD-nya sedikit naik. Kalau sahamnya harganya turun. Nah, apakah ini bullish divergent? Bisa aja, tapi ini hanya indikasi, belum terkonfirmasi. Kalau terkonfirmasinya nunggu IMTK breakout 1850. Jadi kunci IMTK ini 1850. Kalau sudah confirm breakout ya rally ke atas, cuman nggak dalam waktu dekat. Bisa aja konsol lagi dia di atas ini baru rally. Jadi seperti itu. Untuk IMTK langsung saja ke saham ke-6. Ada Cepin yang di hari Jumat ditutup naik tipis 1,2% ke harga 6.300. Kalau dilihat transaksi asing seminggu kemarin net buy, cuman hari Selasa dia net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Cepin didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Cepin bagus ya. Dia dari mantul dari support dan sudah membentuk lower high baru. Ini low-nya naik. Nah, jadi kemana arahnya? Harusnya dia mencari swing high-nya atau higher high. Dimana dia akan membuat, kalau dilihat ini tarikannya, ya ini Cepin bagus di dalam uptrend channelnya. Walaupun uptrend channelnya ini nggak terlalu tajam ya. Pergerakannya ya seminggu ke depan ada peluang Cepin itu menutup gap di 6.525. Dan bisa aja dia menguji harga resistennya di sekitaran 6.700 sampai 6.750. Ini kalau menggunakan support resisten klasik ya seperti ini. Nah, tapi kalau yang suka dengan pola-pola atau uptrend channel seperti ini ya bisa juga digambar dengan seperti ini ya. Nah, jadi seperti itu. Arah Cepin ke atas. Kalau yang mau spekulasi buy, ini kesempatan karena ini di area bottom. Tinggal cut loss kalau jebol. Ini cut lossnya juga tipis 4,74%. Target profit lumayan 6,64%. Jadi seperti itu. Untuk Cepin ini masih konsolidasi. Yang kalau mau uptrend ya Cepin harus breakout dari 6.600 sampai 6.700. Kalau di uptrend potensi arah ke 7.800. Tapi terdekat dulu ya 7.200 bisa ya. Kalau ditarik dengan Fibonacci nih ya, nih bahkan ya terdekatnya 7.150 sampai 7.200, habis itu 7.800 harga tertingginya ya. Menarik juga untuk Cepin dengan kondisi seperti ini ada peluang bullish. Yang penting sabar. Jadi seperti itu. Untuk Cepin langsung saja ke saham ke-7. Ada Japa yang di hari Jumat minggu lalu ditutup naik tipis 1,08% ke harga 1.855. Kalau dilihat transaksi asing terus net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Japa diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Japa juga bagus. Japa mantul dari 1.800 supportnya. Dan arah Japa kemana? Arah Japa ke atas. Dan seminggu ini ada peluang ke 2.000 ya. Di ini target Japa 1990 sampai 2000. Dan juga Japa minggu lalu membentuk lower high terus naik. Higher high-nya memang ada turun. Tapi ini arahnya ke atas untuk Japa ya.
Kalau yang mau coba spekulasi buy, tinggal cut loss kalau Japa turun dari 1.800. Dalam juga nih, ini sekitar 6,53%. Target profitnya sama nih. Malah target profitnya naik tipis sedikit 7%. Dan kemana arah Japa? Japa arahnya juga potensi uptrend, memang lagi konsolidasi, dia belum mampu breakout 2000. Kalau nantinya breakout 2000 ya ini akan bullish, strong bullish, targetnya bahkan 2200 dan bisa ke harga tertingginya juga ya, 2.800 sampai 3.200. Ini kalau diperhatikan ya bisa aja Japa membentuk pola cup and handle. Nih handle-nya. Nah, pas sepertiganya kan tinggal konsol, sabar dia breakout dah rally. Jadi seperti itu. Untuk Japa yang penting sabar aja. Kalau yang punya dari daerah bawah tetap hold aja ya, skenarionya jangan sampai turun lagi dari 1.800. Langsung saja ke saham terakhir, ada Main yang hari Jumat kemarin ditutup terkoreksi tipis 0,6% ke harga 825. Kalau dilihat transaksi asing, hari Jumat net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Main diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Main bagus, Main potensi uptrend ya. Karena Main sudah di atas 800 dan juga ini ada pola cup and handle yang sudah terbentuk. Apakah valid? Potensi besar valid karena hari Jumat Main koreksi tidak jebol, kecuali Senin dia jebol lagi 800 ya udah cut loss kalau yang baru beli. Nah, besok nawar aja, siapa tahu dikasih di bawahan dikit, misalnya di 820. Atau ya beli aja di harga sekarang, tinggal cut loss kalau jebol 800, bisa di 790 sekitar 4%, dan target profitnya ini teorinya seperti ini. Nah, 950 bahkan mungkin untuk Main, apalagi ini mau Windows dressing. Memang di November biasa ada koreksi, bisa aja dia naik dulu. Ini ya skenarionya Main. Oktober bisa sampai 880, kemudian November dia koreksi dulu, baru Desember naik lagi dan uji 935, dan bisa aja dia breakout karena Main ini juga pernah di harga 2000 dan lebih tinggi juga ya. Jadi ini sudah di area bottom. Untuk Main menarik juga untuk diinvestasikan jangka menengah setahun ya. Harga sekarang bisa dibilang harga bottom, kemungkinan besar tinggal nunggu dia bullish. Ya udah rally, ini breakout 940. Seperti itu. Untuk Main, MACD-nya sudah membentuk golden cross, bar chart di atas 0 juga terbentuk, volume saat koreksi tipis. Jadi ada peluang rebound dia hari Senin. Seperti itu. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol berlangganan dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya, dan juga free konsultasi portofolio dan free grup rekomendasi kripto. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader, R-nya 2 di belakang. Sampai ketemu di video selanjutnya. Semoga minggu ini bisa cuan.